A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar sekalian yang berbahagia dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagian kedua dari tafsir dan tadabbur belajar kita di surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Maka adapun saat itu man barang siapa ya, menyangkut seluruh manusia umum, tidak hanya untuk orang Islam tapi seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi akan mendapatkan momen ini. Momen apakah itu? Baik, kita lanjutkan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Barang siapa yang thaqulat, yang berat, mawazinuh, timbangannya. Apa yang maksud timbangan di sini? Para ulama menjelaskan fa'amma man thaqulat mawazinuh ay rajahat hasanatuhu ala as-sayyi'at. Jadi timbangan hal-hal baiknya lebih dominan daripada amal buruknya. Perlu kita ketahui pada pertemuan sebelumnya ayat pertama sampai dengan ayat kelima Allah memberikan visualisasi tentang keadaan hari kiamat. Kemudian pada ayat yang keenam Allah menjelaskan tentang visualisasi yang lain. Ya, jadi kalau hari kiamat itulah pintunya akhirat, ya, gerbang akhirat, nanti ada fase-fase lain yang namanya yaumul mizan, yaitu hari di mana ditimbangnya amal perbuatan manusia. Jadi kan kalau kita pernah belajar berkenaan dengan akidah, ada nanti hari kiamat, mungkin yang sudah meninggal sebelum hari kiamat ada alam barzakh, kemudian ada alam kubur, kemudian ada dibangkitkan yaumul ba'ats, ada nanti yaumul mahsyar, bertemu di padang mahsyar, kemudian menunggu giliran untuk mizan dan pertanyaan dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu rentetan agenda dari kehidupan akhirat, ya, yaitu yaumul mizan, hari penimbangan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, ya, barang siapa yang thaqulat, berat, mawazinuh, timbangannya. Apa yang maksud timbangan di sini? Ai rajahat hasanatuhu ala as-sayyi'at. Jadi timbangan kebaikannya lebih dominan, menang gitu ya bahasanya, daripada timbangan yang buruk. Fa huwa fi 'isyatin radiyah. Maka dia, hamba itu, orang itu, manusia itu fi 'isyatin radiyah, akan berada dalam kehidupan yang radiyah, yang menyenangkan. Apa ini maksud dengan 'isyatir radiyah ini? Ya, para ulama menjelaskan maksudnya adalah al-jannah. Entah nanti ada jannah yang paling atas, Firdaus, atau di jannah yang lain. Mudah-mudahan kita dapat masuk ke dalam golongan-golongan orang yang ini, orang-orang yang selamat ini. Kemudian yang kedua, Allah memberikan gambaran lain. Selain yang thaqulat, ada juga yang khaffat. Kalau thaqulat tadi maknanya berat, timbangan hal baiknya. Yang ini adalah khaffat, ringan. Ringan timbangan kebaikannya. Wa amma man khaffat mawazinuh. Barang siapa yang ringan timbangannya. Apa yang maksud di situ? Ay raja'at sayyi'atuhu 'alal hasanat, yaitu timbangan buruknya lebih dominan daripada timbangan baiknya, amal baiknya. Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya atau rumahnya nanti dia akan pulang di mana? Hawiyah. Hawiyah ini sebenarnya adalah salah satu nama dari neraka, ya. Salah satu nama dari neraka. Jadi cuma tidak hanya neraka jahanam, ya, tapi juga ada neraka hawiyah. Nah, ada banyak sekali yang dijelaskan di dalam literatur tafsir Al-Quran berkenaan dengan neraka ini. Namun kita akan selesaikan terlebih dahulu hingga ayat terakhir, ayat 11. Wa ma adraka ma hiya. Lihat di sini sebagai pertemuan sebelumnya bagaimana Allah menjelaskan tentang uslub, bagaimana Allah menggunakan uslub untuk menjelaskan sesuatu. Yang di sini kita sedang menjelaskan tentang mahiyah. Allah ingin bertanya kepada kita tentang mahiyah, sehingga muncul perasaan curious di dalam hati kita, apa sebenarnya mahiyah itu. Kemudian Allah menjelaskan, wa ma adraka ma hiya. Apakah yang dimaksud dengan mahiyah itu tadi, yaitu neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu neraka
yang apinya narun hamiyah, yang sangat-sangat panas. Berkenaan dengan api neraka, kita tentu sudah mungkin pernah mendengar istilah bahwa api yang ada di muka bumi ini hanya satu bagian atau contoh saja yang level panasnya itu termasuk level panas yang paling rendah. Nah, kalau mungkin kita penasaran mungkin ya, korek api kita nyalakan kemudian kita dekatkan ke arah tangan kita dan itu sudah panasnya luar biasa. Namun dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ternyata api yang ada di bumi itu tidak setara dengan api dalam neraka jahanam, bahkan jauh sekali. Jelaskan dari Abi Hurairah, naru bani Adam allati tuqadun, jadi api Bani Adam yang dinyalakan atau yang mereka rasakan di muka bumi ini juz'un min sab'ina juz'an, adalah satu bagian dari 70 bagian neraka jahanam. Level apinya ya, level apinya. Jadi dari hadis ini kita akan temukan bahwa api yang ada di muka bumi ini hanyalah satu jenis yang paling rendah, yang paling tidak panas dibandingkan dengan 69 yang lain. Luar biasa sekali. Ada hadis-hadis yang serupa, namun di hadis yang lain masih dari Abi Hurairah ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hadhihin naru juz'un min mi'ati juz'in minal jahannam." Ada yang mengatakan bahwa api yang kalian rasakan di muka bumi adalah juz'un, satu bagian min mi'atin, dari 100 level api neraka jahannam. Nauzubillah min zalik, mudah-mudahan kita terlepas dari yang demikian, api neraka jahannam. Kemudian ada hadis yang lain, "Atadaruna ma misla narikum hadhihi min nari jahannam." Adakah engkau, wahai para sahabatku, tahu bagaimana sih level dari api yang kita punya di muka bumi dengan neraka jahanam? Lahiya asyaddu sawadan, mengatakan bahwa sebenarnya api neraka jahanam itu asyaddu sawadan, lebih pekat, lebih hitam, min dukhan, lebih gelap, lebih pekat dari asap api kalian. Jadi kan kalau kita bakar sesuatu di sini kan ada yang ngepul-ngepul hitam gitu ya. Kalau kita pernah lihat rumah kebakaran itu kan atasnya akan gelap ya. Nah, itulah gambaran tentang dukhonnya. Tapi dukhonnya neraka jahanam itu lebih gelap dari itu. Gelapnya gelap pekat. Nanti dijelaskan dalam hadis yang lain ya. Fahiyya sauda muzallamah, yang sangat pekat sekali. Ya, tidak ada bayangannya. Levelnya berapa? 70 kali lebih panas daripada api yang ada di muka bumi ini. Nauzubillah min dzalik. Kemudian di hadis yang lain dijelaskan juga, au qada 'alan nari alf sanatin hatta ahmar. Pada awal mula api neraka diciptakan, api itu dipanaskan oleh Allah selama 1000 tahun, maka warnanya berubah menjadi merah. Tsumma au qada 'alaiha alf sanatin hatta abyadat. Kemudian ditambah lagi 1000 tahun, maka warnanya berubah menjadi putih. Ditambah lagi summa aqada 'alaiha alf sanatin hatta aswadat, kemudian ditambah lagi 1000 tahun, di total 3000 tahun, maka berubah warnanya menjadi hitam pekat. Fahiyya sauda'un mudhallamah, jadi gelapnya gelap yang sangat pekat sekali. Terkait dengan kalau kita punya visualisasi tentang neraka jahanam, maka kita akan melihat, membayangkan ada orang-orang yang disiksa di sana sebagai bentuk balasan dari perbuatan mereka di muka bumi. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW dari Abu Hurairah juga mengatakan bahwa inna auhana ahlan nari azaban man lahu na'lani yawla minhuma dimaghah. Jadi yang paling ringan azabnya dalam neraka jahanam adalah man lahu na'lan, mereka mempunyai dua sendal, dua terompah yang dia pakai itu yawla minhuma dimaghah, kemudian atau damaghah, kemudian mendidihlah otaknya, itu yang paling ringan. Ada yang mengatakan dalam literatur yang lain, nanti paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, akan mendapatkan sisa ini, siksa yang paling ringan ini. Ringannya saja yang seperti ini ya, bagaimana dengan yang berat? Mudah-mudahan kita terhindar dari api neraka dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang selamat yang ada di surga. Dalam Sahihain juga penutup, idza ishtadda harrun, barang siapa yang suatu ketika merasakan panas yang luar biasa, baik itu sakit panas, demam, atau mungkin suhu kesehariannya, fadabbiru anis shalah, maka dinginkanlah dengan salat. Fa inna
syiddatul har min fayhi jahannam. Sebab panasnya yang kita rasakan saat itu adalah salah satu bagian dari panasnya atau anginnya atau hawanya neraka jahanam. Mudah-mudahan pada surat Al-Qaryah ini kita memiliki gambaran yang sudah cukup jelas berkenaan dengan hari kiamat, gambarannya, periode masanya, dan juga akibat-akibat yang diterima. Mudah-mudahan Allah catat kita semua kaum muslimin selamat dari siksa api neraka dan dapat masuk surga dengan tanpa terlebih dahulu masuk neraka. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dilimpahkan rahmat dan diizinkan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di hari kiamat nanti. Mungkin ini billahi taufiq walhidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.